Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar semua. Kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester genap IPS kurikulum 2013 untuk tingkatan kelas 8 SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Tetap fokus dan semangat ya, karena di Bila Lubna Channel belajar IPS menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Yuk langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan A. Memanfaatkan sumber daya laut secara massal dengan berbagai cara. B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. C. Menjual sumber daya laut pada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih canggih. Atau D. Membiarkan saja supaya sumber daya tersebut dapat berkembang dan terus berkembang. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Indonesia juga memiliki laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Potensi ikan di Indonesia juga cukup banyak. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan potensi laut yang lestari dan berkelanjutan. Kita lanjut ya. Nomor 2. Salah satu keunggulan desa bila dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang berakibat pada permintaan masyarakat kota akan keunggulan tersebut adalah keunggulan desa dalam bidang A. Jasa, B. Produk elektronik, C. Produk pertanian, atau D. Perdagangan. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Keunggulan suatu daerah dan keterbatasan daerah lain dapat menimbulkan interaksi. Interaksi antar ruang pun terjadi dengan penjualan produk pertanian dari desa ke wilayah perkotaan. Mudah bukan? Lanjut ya. Nomor 3. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara adalah A. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. C. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Atau D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Bantu jawab ya. Ingat yang bukan loh ya. Ya, jawabannya adalah D. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. 2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. 5. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Lanjut ya. Nomor 4. Berikut ini merupakan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Sebagai konsumen barang atau jasa. 2. Pengguna faktor produksi. 3. Sebagai penyedia faktor produksi. 4. Pelaku perdagangan internasional. Peran rumah tangga konsumen atau RTK ditunjukkan pada A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. 1 dan 3. Rumah tangga konsumen atau RTK memiliki dua peran.
yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi, yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Berikutnya, 5. Perhatikan bagian hubungan pelaku ekonomi dua sektor berikut. Berdasarkan bagian di atas, yang termasuk arus sumber pendapatan rumah tangga produsen adalah yang A, yang B, yang C, atau yang D. Yang mana ya? Ya, jawabannya adalah A. Dari bagian di atas, terlihat bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi pada sektor perusahaan rumah tangga produsen agar memperoleh pendapatan. Dalam hal ini, sektor rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian pada perusahaan pada garis A. Sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga, maka sektor perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa untuk tanah, upah atau gaji bagi tenaga kerja, bunga atau sewa untuk modal, dan keuntungan bagi keahlian pada garis B. Lanjut ya. Nomor 6. Dalam kegiatan ekonomi, peran pemerintah bertujuan untuk A. Memenuhi kebutuhan hidup keluarga, B. Mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, C. Menguasai seluruh kegiatan ekonomi, baik secara individu maupun secara massal, atau D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun sarana prasarana. Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah D. Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah memiliki 3 peran penting, antara lain sebagai regulator, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Inti dari ketiga peran tersebut, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun sarana prasarana. Lanjut ya. Nomor 7. Salah satu tonggak penting ekonomi maritim Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno terjadi pada tahun 1957. Dideklarasikan pada tahun itu adalah A. Deklarasi Bandung, B. Deklarasi Bogor, C. Deklarasi Jakarta, atau D. Deklarasi Juanda. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia. Pada saat itu, Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Lanjut ya. Nomor 8. Berikut ini yang tidak termasuk dalam pilar pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah A. Memperluas kekuasaan lautan dengan angkatan laut, B. Pembangunan kembali budaya maritim, C. Menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus pembangunan kedaulatan pangan laut, atau D. Membangun kekuatan pertahanan maritim. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan 5 pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Antara lain, yang pilar pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Pilar kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pembangunan infrastruktur
dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. 5. Membangun kekuatan pertahanan maritim. Jadi yang bukan adalah memperluas kekuasaan lautan dengan angkatan laut ya teman-teman. Lanjut. 9. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang dilakukan rumah tangga pemerintah melalui badan usaha milik negara, Pertamina. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai A. Regulator, B. Produsen, C. Konsumen, atau D. Distribusi. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Rumah tangga produsen di negara kita salah satunya berbentuk BUMN. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Maka, pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Salah satunya ya Pertamina. Lanjut ya. Nomor 10. Perdagangan antar daerah akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Hal yang menjadi tujuan perdagangan antar daerah adalah A. Meningkatkan produktivitas, B. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, C. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan, atau D. Memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Tujuan adanya perdagangan antar pulau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Cukup mudah bukan? Ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dan faktor pendorong ekspor. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, atau D. 4, 5, dan 6. Ya, jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor antara lain 1. Memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor, 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, 3. Membuat perjanjian dagang internasional, dan 4. Meningkatkan promosi. Kita lanjut ya. Nomor 12. Perhatikan konsep ekonomi kelautan dan ekonomi maritim pada kegiatan ekonomi berikut. Kegiatan yang termasuk ekonomi maritim ditunjukkan pada A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 3 dan 4. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Kita lanjut ya. 13. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan agrikultur di Indonesia dengan cara meningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah adalah A. Subsidi pupuk bagi petani, B. Eco farming, C. Distribusi pupuk secara merata, atau D. Perbaikan irigasi. Kira-kira apa ya jawabannya?
Ya, jawabannya adalah B. Eco farming. Strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Kita lanjut ya. 14. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah, diantaranya program Keluarga Harapan, program Indonesia Pintar, dan bantuan tunai bersyarat, merupakan aplikasi dari A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis kemitraan, C. Pengembangan usaha atau industri kecil, atau D. Program corporate social responsibility. Apa ya jawabannya? Ya. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah, diantaranya BLT, BTB, atau disebut juga dengan PKH, adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kita lanjut ya. Nomor 15. Nomor 15. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Alat utama pemerintah dalam redistribusi pendapatan adalah A. Subsidi dan produksi, B. Pengenaan pajak dan konsumsi, C. Subsidi dan pengenaan pajak, atau D. Produksi dan konsumsi. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah C. Subsidi dan pengenaan pajak. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yakni 1. Subsidi, baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Yang kedua, pengenaan pajak. Kita lanjut ya. 16. Sebuah pembudidayaan lahan untuk mengembangkan tumbuhan dan hewan untuk kebutuhan manusia merupakan salah satu definisi dari A. Agrobisnis, B. Agrikultur, C. Hortikultura, atau D. Agraria. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah B. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Lanjut ya. 17. UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea adalah konvensi PBB mengenai A. Hukum agraria, B. Hukum perairan, C. Hukum laut, atau D. Hukum adat. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah C.
UNCLOS juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi PBB tentang hukum laut yang ketiga, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan laut di dunia, serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Kita lanjut ya. 18. Perhatikan kawasan pariwisata bahari berikut. Kawasan pariwisata bahari aktivitas pantai ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, atau D. 4 dan 6. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Wisata bahari diartikan sebagai sebuah wisata di mana tempat wisata tersebut didominasi perairan dan kelautan. Beberapa kawasan pariwisata bahari di Indonesia yang terkenal contohnya antara lain Taman Nasional Bunaken, Kepulauan Seribu, Kepulauan Raja Empat, Kepulauan Wakatobi, dan Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, serta masih banyak lagi ya teman-teman. Kita lanjut. 19. Salah satu produk yang tidak termasuk jenis produksi komoditas utama hortikultura Indonesia adalah A. Mangga, B. Padi, C. Pisang, atau D. Durian. Kalian pilih yang mana ya? Ya, ternyata yang bukan hortikultura adalah B. Padi. Hortikultura dapat diartikan sebagai cara atau teknik bercocok tanam yang menggunakan media kebun atau pekarangan rumah sebagai lahan. Beberapa contoh tanaman hortikultura antara lain tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat. Kita lanjut ya. 20. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk kepada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin disebut dengan A. Redistribusi vertikal, B. Redistribusi horizontal, C. Redistribusi jaminan akses, atau D. Redistribusi kredit lunak. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Untuk redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Sedangkan redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja kepada orang tua. Cukup jelas bukan? Baik, kita sudah sampai di pembahasan soal terakhir pada bagian 1. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada bagian 2 ya. Jadi, tetap semangat dan sehat ya sahabat pembelajar. Sampai jumpa.